Oke, udah jam segini. Sebelumnya suaraku kedengeran nggak ya? Kedengeran, Kak. Oke, makasih ya. Oke, sebelum kita mulai, kenalin, nama aku Gladys. Aku di sini di PJJ ID itu sebagai tutor penalaran umum. Eh, aku kuliah belajar ya di Universitas Negeri Yogyakarta, Prodi Pendidikan Matematika. Nah, karena pada kesempatan kali ini kita udah menyempatkan diri untuk belajar bareng-bareng. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini itu bisa bermanfaat buat kita, buat orang-orang sekitar, juga nggak berhenti di UTBK doang, melainkan kita bisa juga manfaatin hal ini untuk mungkin dikembangkan lagi seperti memecahkan masalah di lingkungan sekitar dan lain sebagainya. Oke, sebelum kita mulai, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Berdoa tidak dibatasi. Oke. Nah, di sini kita bakal bahas salah satu materi di penalaran umum. Namanya itu simpulan dan pernyataan. Jadi, simpulan dan pernyataan. Ada dua hal yang bakal kita bahas pada hari ini. Yang pertama, simpulan. Di sini ada yang tahu nggak apa sih simpulan itu? Boleh on mic, boleh chat juga boleh. Jawab siapa yang bisa menjelaskan simpulan itu apa sih? Halo, suaraku kedengeran nggak ya? Kedengeran, Kak. Oke, berarti aman ya. Jadi ada yang tahu nggak kesimpulan itu apa? Simpulan itu apa? Oke, dari Stephanie, itu bila diketahui dua premis atau lebih, kita dapat menarik kesimpulan yang ada. Ada yang lain? Oke, ada dari Salsabilah nih, menuliskan inti dari suatu bacaan. Oke, baik Stephanie maupun Salsabila itu bisa. Terus simpulan itu kayak inti atau yang menjadi poin. Iya. Oke, aku tutup ya. Jawabnya sekarang aku bakal bahas. Nah, simpulan itu kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dia itu adalah sesuatu yang bersifatnya menyimpulkan atau bisa kita sebut dengan kesimpulan. Nah, kesimpulan itu bisa kita dapatkan dari mana sih? Nah, benar tadi yang dibilang sama Stephanie itu ada premis. Atau kalau dalam kasus ini kan kita mau narik kesimpulan dari sebuah teks. Nah, ketika teks itu dia tuh kan berisi informasi-informasi yang berupa paragraf kan, jadi kayak banyak banget informasi. Nah, dari informasi-informasi yang banyak ini kita bisa tarik satu hal yang nggak panjang, tapi menjelaskan keseluruhan isinya, yang mewakili keseluruhannya itu mungkin dalam satu kalimat atau mungkin dalam satu apa ya atau dua atau tiga gitu yang menjelaskan keseluruhan dari informasi-informasi yang banyak ini. Itulah yang kita sebut dengan simpulan. Nah, kira-kira nih simpulan sama nggak dengan rangkuman? Menurut teman-teman nih, simpulan itu sama nggak sih dengan rangkuman atau ringkasan gitu? Oke,
Udah tahu ya? Beda. Nah, rangkuman atau ringkasan itu tuh dia sifatnya menuliskan poin-poin penting. Jadi ada berapa poin penting tuh ditulisin lagi sama dia. Terus mungkin bisa jadi dia jelaskan kembali dengan kata-kata dia sendiri ataupun enggak gitu. Jadi itu bedanya kesimpulan sama rangkuman atau ringkasan ya. Jadi dia tuh beda banget. Kesimpulan itu adalah hasil yang kita dapatkan dari sebanyak ini tuh kita dapat satu inti gitu. Sementara kalau rangkuman atau ringkasan itu tadi jelas banget beda karena dia itu ngeringkas atau ibaratnya tuh mempersingkat intinya dengan menuliskan poin-poin penting gitu. Nah, setelah kita tahu dan paham apa sih yang dimaksud dengan simpulan gitu, sekarang kita bakal lihat nih contoh-contohnya tuh gimana aja. Nah, di sini aku punya soal pertama. Di sini ada teks. Teksnya ini cuman penggalan atau ya penggalan dari teks panjang itu aku cuma ambil satu paragraf. Dan ditanyakan di sini, kesimpulan yang tepat untuk kutipan teks di atas adalah, nih boleh dibaca, hal pertama yang paling mengganggu pikiran seseorang saat hendak bertransaksi online adalah mengetahui keaslian toko. Penipuan yang sering terjadi dapat dihindari jika para calon pelanggan memiliki kebijakan dalam membeli. Sebelum melakukan pembelian, calon pelanggan sebaiknya mengadakan browsing study melalui internet. Biasanya, jika toko yang dituju adalah toko abal-abal, toko tersebut akan memiliki sejumlah komentar negatif. Hal tersebut harus diwaspadai oleh pelanggan. Nah, itu isi dari teksnya. Dan ditanyanya kesimpulan yang tepat untuk kutipan teks di atas adalah, adakah yang ingin menjawab? Oke, udah ada satu jawaban. Yang lain ada nggak yang bisa jawab? Oke, rame nih. A. Oke, benar. Jawabannya adalah A. Kita bisa baca nih, kenapa sih bukan B, kenapa bukan C, kenapa bukan D? Nah, kita coba bedah satu-satu. Kita lihat, kalau yang A, pelanggan harus berhati-hati dalam melakukan transaksi online. Kita bisa baca di sini. Hal pertama yang paling mengganggu pikiran itu kalau hendak bertransaksi online adalah mengetahui keaslian toko. Dalam konteks ini kan berarti dia tuh pengen tahu keaslian toko. Nah, penipuan, kata kuncinya di sini, penipuan yang sering terjadi dapat dihindari jika para calon pelanggan memiliki kebijakan dalam membeli. Kebijakan dalam membeli ini adalah suatu bentuk dari kehati-hatian itu. Contohnya ini tadi, dia browsing dulu, terus lihat dulu komentar-komentarnya, apakah positif, apakah negatif, gitu. Nah, maka dari itu jawabannya adalah A. Kalau mau cek lagi, kita lihat yang B. Toko online yang baik adalah toko yang memiliki komentar positif. Di dalam paragraf ini, nggak ada penjelasan terkait toko online yang baik adalah yang memiliki komentar positif. Melainkan adanya penjelasan toko abal-abal biasanya akan memiliki sejumlah komentar negatif. Jadi kita nggak boleh berasumsi seperti biasanya, kita harus bekerja atau mengerjakan soal ini sesuai dengan soal yang udah diberikan. Ya udah, ini datanya udah sesuai ini aja, nggak usah berasumsi lagi. Terus yang C, produk yang murah biasanya kurang terpercaya. Ya nggak tahu, karena di sini nggak ada juga informasi yang memaparkan hal tersebut. D, para pelanggan sering tergiur dengan harga produk murah, apalagi ya nggak ada sama sekali informasinya di sini. Makanya kesimpulan yang paling tepat adalah A. Pelanggan harus berhati-hati dalam melakukan transaksi online. Nah, sekarang ini kan masih mudah nih, kita coba naikin levelnya ke soal yang kedua. Boleh dibaca dulu nih, kita baca bareng-bareng ya. Meskipun menyimpan potensi yang sangat besar sebagai suatu kawasan, kondisi ASEAN sayangnya juga diwarnai oleh kesenjangan yang sangat besar. Dari sisi pendapatan per kapita, terdapat variasi yang besar pada tingkat pendapatan per kapita dari negara-negara ASEAN. Di sisi ekstrem, yang tinggi adalah Brunei Darussalam.
dengan pendapatan per kapitanya USD 30.200 per tahun atau hampir 120 kali Myanmar yang hanya USD 200 per tahun. Peringkat pendapatan di antara negara-negara ASEAN secara praktis juga tidak berubah sejak pertengahan 1970-an. Dari sisi inflasi, ada negara yang hanya mencatat inflasi sekitar 1%. Bahkan ada negara yang mencatat deflasi, sementara beberapa negara masih berkutat di antara 6-7%. Profil ketenaga kerjaan juga menunjukkan gambaran serupa, di mana Indonesia dengan jumlah penduduk terbesar memiliki angka pengangguran sekitar 100%, jauh di atas negara-negara lainnya. Sejalan dengan tingkat profil pengangguran, kesenjangan kualitas tenaga kerja juga tergambar dari disparitas angka produktivitas tenaga kerja yang cukup besar. Contoh, tingkat produktivitas Singapura mencapai hampir 17 kali Kamboja, 10,6 kali Myanmar, dan 10 kali Vietnam. Dari sisi aliran modal internasional, aliran FDI atau Foreign Direct Investment terbesar didominasi oleh Singapura, jauh melebihi angka yang mampu dicatat negara-negara lainnya. Hal ini sejalan dengan variasi pada kondisi iklim bisnis, yakni Singapura hanya membutuhkan waktu 5 hari untuk memulai bisnis, sedangkan Indonesia dan Laos membutuhkan 105 hari dan 103 hari. Itu baru 2 paragraf. Nah, ini teksnya dikutip dengan pengubahan dari Outlook Ekonomi Indonesia 2008 sampai 2012. Pertanyaannya ya sama kayak tadi, simpulan manakah yang paling tepat untuk teks tersebut? Nah, soalnya kan tadi tuh ada di sebelah. Teksnya ada di sebelah, sementara soalnya ada di sini. Jadi tipsnya itu, ya kalau mau ngerjain soal-soal gini tuh, kan panjang tuh bacaannya, lebih baik kita baca soalnya dulu. Nah, kalau udah baca soal, kita lihat pilihannya. Ketika kita lihat pilihannya, kita cari keyword yang ada di tiap pilihannya, baru kita bergerak ke bacaannya. Itu sih buat mempermudah aja. Tapi kalaupun waktunya panjang, itu boleh baca-baca dulu, memahami kira-kira isi teksnya tuh apa, biar seenggaknya kita udah tahu apa aja yang dibahas gitu loh. Nah, kita balik ke soal di sini. Pendapatan per kapita Brunei Darussalam merupakan yang paling tinggi di antara negara-negara ASEAN. Ingat ya, yang kita cari di sini adalah simpulan. Simpulan itu kan dari 2 paragraf ini, artinya itu intinya tuh apa gitu loh. Kalau kita bilang A, pendapatan per kapita Brunei Darussalam merupakan yang paling tinggi di antara negara-negara ASEAN. Kita bisa baca, kita tadi udah baca tuh, oke, di sisi ekstrim yang tinggi adalah Brunei Darussalam dengan pendapatan per kapitanya USD 30.200 per tahun. Itu emang dinyatakan di dalam paragraf 1, tapi apakah itu semerta-merta mewakili keseluruhan paragraf ini? Kan enggak. Oke, jadi kita skip yang ke ini. Ke berapa? Yang A. Oke, ada yang jawab E. Kita lihat dulu ya. Nah, yang B, peringkatan pendapatan di antara negara-negara ASEAN secara praktis tidak berubah. Oke, itu juga terdapat ya di di teksnya. Tetapi apakah itu juga menunjukkan gitu loh? Kan enggak. Yang D, ASEAN merupakan suatu kawasan yang potensial untuk menarik aliran modal internasional. Oke, ada juga kan pernyataannya, tetapi kan nggak mewakili. Terakhir, terdapat kesenjangan yang besar di ASEAN dalam hal pendapatan per kapita, produktivitas tenaga kerja, dan FDI. Nah, siapa tadi yang jawab? Ada Dila, Sekar, sama Salsabila. Oke, jawaban kalian benar. Jawabannya adalah E. Karena apa? Karena tadi yang dibahas dari teks yang panjang banget itu yang udah kita baca tuh intinya mereka ngomongin ASEAN tuh kawasannya tuh strategis gini-gini. Tapi ada kesenjangan. Nah, kesenjangannya tuh apa aja? Oh, pendapatan per kapita, produktivitas tenaga kerja, dan ada juga tadi FDI yang udah kita baca di teks. Nah, jadi gitu ya, teman-teman buat ngeproses suatu informasi itu kita bisa baca dulu sekilas bisa, atau langsung baca soalnya. Itu bisa tuh baca soal, cocokin pilihannya sama teksnya.
Oke, well done tadi yang udah jawab. 100 buat kalian. Nah, kita lanjut naik lagi ke soal yang ketiga. Nah, di sini ada teks lagi. Karena kita udah tahu tadi caranya, kita baca dulu soalnya. Berdasarkan paragraf 2, oke, jadi kita harus fokusnya ke paragraf 2 aja nih. Udah dipersempit wilayahnya, jadi kita nggak perlu baca semua. Terus ada lagi nih tambahan, apabila warga tidak memahami bahwa persoalan saluran air dan sampah tidak lepas dari peran aktif mereka, manakah di bawah ini simpulan yang paling mungkin benar? Oke, kita baca dulu deh paragraf kedua. Nah, di sini ada paragraf kedua, di mana kita bisa lihat saluran air dan timbunan sampah menjadi fokus sorotan warga karena kerap kali menjadi biang kerok banjir. Banjir besar pada awal 2020 memaksa 31.232 warga Jakarta mengungsi karena rumah mereka terendam. Warga sebenarnya juga memahami bahwa persoalan saluran air dan sampah tak lepas dari peran aktif mereka. Nah, di sini ada nih pernyataan yang tadi itu disyaratkan di soal. Warga sebenarnya juga memahami bahwa persoalan saluran air dan sampah tak lepas dari peran aktif mereka. Lanjut lagi, persoalan kebersihan dan timbunan sampah. Menurut hampir 3/4 warga juga menjadi bagian dari tanggung jawab mereka. Nah, ketika mereka paham, mereka sadar bahwa kebersihan dan timbunan sampah itu tanggung jawab mereka. Sama juga kayak saluran air yang dinilai serupa. Nah, sekarang kita udah baca nih, udah ngerti bahwa ketika warga itu paham, maka mereka menganggap bahwa itu juga bagian dari tanggung jawab mereka. Kita bisa baca di paragraf 1 bahwa paragraf 1 itu menjelaskan tentang apa sih? Ya, tentang pasukan penanganan prasarana dan sarana umum. Nah, kita udah tahu ada ini informasi 1, bahwa kalau ada pasukan ini, dia membantu warga. Nah, ini dia. Dia membantu sejumlah persoalan yang muncul di sekitar lingkungan warga. Sementara kalau warga itu sadar nih, dia sadar perannya itu ada dalam lingkungan. Nah, ketika dia sadar, maka dia juga harus bertanggung jawab. Nah, balik lagi ke soalnya. Soalnya tuh mengatakan bahwa kalau warganya tuh nggak paham atau nggak sadar tadi bahwa persoalan saluran air dan sampah tidak lepas dari peran aktif mereka. Manakah di bawah ini simpulan yang paling mungkin? Yang mungkin ya, yang mungkin berdasarkan teks tadi. Ayo, siapa yang bisa boleh on mic, boleh raise hand dulu, atau chat langsung juga boleh. Silakan. Oke, seru nih. Pada jawab D. Coba aku mau... siapa yang pertama kali jawab nih? Coba Stephanie jelasin kenapa kamu milih D. Soalnya kan tadi itu dia nanya, apabila warga tidak memahami bahwa persoalan saluran air dan sampah tidak lepas dari peran aktif mereka. Kan tadi di soalnya itu disebutin kalau warganya itu sadar kalau permasalahan dan timbulan sampah itu menjadi bagian dari tanggung jawab si warganya ini. Nah, kalau di soal kan dia bilangnya tidak memahami. Ya, otomatis ya simpulan yang paling benar kalau warganya nggak mau tanggung jawab ya pasti ya sampahnya akan menimbun dan akan banjir. Kalau yang A kan warga harus sadar, nah kan itunya dimintanya yang tidak sadar. Kalau yang B warga akan berterima
ya kita nggak tahu karena kan nggak dikasih tahu juga di teksnya. Terus kalau yang C, pemerintah akan mengambil alih. Nah, tadi di teksnya itu nggak nyebutin pemerintah akan mengambil alih, cuman nyebutin kalau masalah banjir dan timbunan sampah itu bakal ditanganin sama PPSU, dan warga menyadari kalau mereka mempunyai andil dalam dalam hal menjaga kebersihan lingkungan dan timbunan sampah. Kalau yang E, warga akan merasa tanggung jawab saat terjadi banjir. Kan dia mintanya uh, tidak memahami bahwa persoalan saluran air dan sampah. Kalau dia merasa tanggung jawab, berarti kan dia harusnya memahami dong. Jadi gitu ya Kak. Gitu. Makasih Stephanie buat penjelasannya. Aku mau satu lagi deh nih. Dari Intan coba. Kenapa kamu memilih D? Sama Kak, menurut aku juga kan yang ditanya simpulan yang paling mungkin, kalau si warganya ini tidak menyadari kalau banjir itu disebabkan oleh peran aktif mereka juga kan. Jadi jawabannya D. Tadi D itu pilihannya apa ya Kak? Maaf aku lupa. Ini nih, maaf. Oh ya, terjadi permasalahan saluran air dan timbunan sampah sehingga menyebabkan banjir. Jadi kalau misalkan warganya nggak aktif, ya simpulannya yang paling benar menurut aku D. Oke, terima kasih Intan. Makasih Kak. Oke, kita coba baca lagi bareng-bareng untuk cross check lagi. Di sini dia warga juga memahami bahwa persoalan saluran air dan sampah tak lepas dari peran aktif mereka. Nah, yang diminta di soal adalah apabila warga tidak memahami bahwa persoalan saluran air dan sampah tidak lepas dari peran aktif mereka, nah, yang paling mungkin benar. Oke, ketika mereka sadar nih ya, itu mereka tuh setuju kalau itu bagian dari tanggung jawab mereka. Ketika mereka setuju, kita nggak tahu, kayak mereka tuh nggak ada bilang bahwa ketika mereka paham itu menjadi peran aktif mereka, mereka tidak mengatakan bahwa otomatis banjir dan lain-lain itu nggak terjadi. Ya nggak? Nah, saluran air dan timbunan sampah menjadi fokus bla 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 karena sering terjadi banjir. Warga paham, sebenarnya tuh paham. Nah, ketika dia paham, ya mereka merasa itu tanggung jawab mereka. Berarti ketika nggak ada sama sekali yang paham, berarti nggak ada sama sekali dong yang paham juga bahwa itu tuh tanggung jawab mereka. Kita kembali lagi ke soal, kalau kita jawab D, terjadi permasalahan saluran air dan timbunan sampah sehingga menyebabkan banjir. Kita nggak bisa jamin nih. Kita nggak bisa jamin karena di teks tadi dia cuma mengatakan kalau dia setuju tuh, maka, nah ini si Salma nih. Oke, bentar. Jadi ketika mereka sadar nih, oh paham nih, ini tuh tanggung jawab peran aktif mereka, maka mereka akan bertanggung jawab. Setidaknya ada gitu yang bertanggung jawab. Kalau nggak ada sama sekali, gitu. Nah, ketika nggak ada sama sekali, apakah benar warga akan merasa tanggung jawab saat terjadi banjir dengan cara membersihkan lingkungan sekitar akibat banjir juga? Nah, kita kembali lagi ke teksnya tadi. Di sini, yang ya, gimana? yang Bentar ya. Jadi kita lihat dulu lagi teksnya, bahwa pemerintah ini udah menciptakan PPSU, Penanganan Prasarana dan Sarana Umum. Tugasnya apa sih PPSU ini? Mereka tuh tugasnya untuk membantu warga. Persoalannya itu gimana? Saluran tersumbat, pohon tumbang, timbunan sampah liar, dan pengenalan jalan, dan lain-lain. Kalau warga sadar nih, warga sebenarnya juga memahami bahwa persoalan bla 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 adalah peran aktif mereka. Ketika nggak ada yang sadar, maka nggak ada kan yang mengelola ini semua. Jadi siapa yang mengelola? Nah, kalau kita melihat lagi di pilihan kita, kalau A ya warga harus sadar, padahal yang
apa ditanyakan tadi, kayak yang udah dijelasin sama Stefani, juga sama Intan tadi itu udah bener, bahwa Aini itu salah karena kita minta kalau dia nggak paham. Kondisinya di sini bahwa dia tidak memahami persoalannya. Oke, berarti A, coret. B, warga akan berterima dengan dampak yang diterimanya. Ya nggak tahu. Nggak ada informasi tentang ini bahkan. C, pemerintah akan mengambil alih permasalahan tentang saluran air dan sampah di lingkungan sekitar warga. Mungkin nggak? Nah, kenapa yang C yang mungkin? Karena itu tadi, kita balik lagi. Kalau warganya memiliki kesadaran, atau kalau warganya itu paham, maka mereka masih mengerjakan kan tanggung jawab itu. Masih ada yang bergerak untuk mengerjakan tanggung jawab itu. Tapi ketika warga tidak memahami, nah kita bisa lihat, kenapa kita bisa yakin bakal ada warga yang paham, karena tadi di sini dia jelasin nih, hampir 3/4 warga tuh juga menjadi bagian, menurut mereka tuh ada 3/4 warga yang menurut mereka tuh ya itu tanggung jawab mereka. Ketika 3/4 orang ini jadi berubah pemikirannya, jadi nggak paham atau jadi nggak sadar, ya otomatis siapa dong yang harus kerja? Terkait teks ini, disediakanlah PPSU. Nah, PPSU ini adalah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah. Jadi jawabannya adalah C. Pemerintah akan mengambil alih permasalahan tentang saluran air dan sampah di lingkungan sekitar warga. Jelas atau bingung? Kalau ada yang masih mau ditanyain, boleh-boleh nih. Di chat boleh. Unik boleh. Oke, sekarang udah jelas. Stephanie juga udah jelas. Oke, ada berapa ini? Ada 38. Aku anggap 2 ini udah mewakili ya. Oke, jelas. Sip, berarti udah paham ya. Itulah dia tentang kesimpulan. Di level 2 lah, soalnya masih agak hot, tapi masih bisa untuk ditelaah lagi. Maksudnya ya pure, cuman ngambil kesimpulan doang. Nggak ada tambahan ini itu gitu loh. Nah, kita lanjut nih ke soal yang ketiga. Nah, soal yang ketiga ini, ini udah soal ketiga ya. Oke, di soal ketiga ini itu masih normal, gitu loh, masih gimana? Oh iya, bingung karena kepisah. Ya, soalnya PowerPoint-nya gini lah. Nanti kalau di UTBK kan enggak kepisah. Yang penting bacanya teliti, tapi cerdas gitu. Jangan baca satu-satu, jangan. Kita harus cepat dan tepat. Oke, itu tadi tentang kesimpulan. Ada nggak sih contoh lain dari soal kesimpulan ini? Ada. Kayak nomor 3 ini kan dia udah menggabungkan pengetahuan. Ketika diketahuinya data itu, si warganya paham. Nah, ketika di soal, dia dibalik keadaannya. Ketika warga tidak paham, gitu. Jadi, ini tuh udah menggabungkan beberapa pengetahuan dari data yang ada sama pengetahuan kamu dalam memahami soal itu tuh gimana maunya gitu loh. Dan gimana kamu menggunakan logika. Nah, gitu teman-teman. Jadi soal-soal kayak gini tuh emang harus teliti. Bukan tersirat sih. Gimana ya? Ketika soal yang paling mungkin tuh yang paling mungkin untuk terjadi sesuai dengan teksnya ya. Jangan merembet ke hal lain. Ketika kita punya data di sini, kalau warga sadar, mereka bakal bertanggung jawab tuh. Berarti kalau ketika mereka tidak memahami atau tidak sadar itu tadi, berarti nggak ada dong yang bertanggung jawab. Nah, itu didukung pula sama yang paragraf pertama, bahwa PPSU itu hadir untuk membantu warga. Maka dari itu, jadi nggak tersirat juga sih sebenarnya, cuman dia tuh harus mikir emang gitu. Jadi datanya tuh udah ada, nggak tersirat banget. Ini juga udah tertulis jelas sebenarnya. Cuman ya cermat aja kitanya. Kalau
penarikan kesimpulan itu nggak stuck di informasi bacaan aja ya. Kita fokus ke bacaannya, kita fokus ke teksnya, tapi kita juga harus paham maksud teksnya itu apa. Ketika soalnya ngomong gini kan, ya kita harus tahu kira-kira kalau berdasarkan teks tuh keadaannya tuh bakal jadi gimana gitu loh. Tapi bukan berarti kita berasumsi juga. Ini tuh kita nggak berasumsi karena kita didukung oleh paragraf 1 tadi mengatakan bahwa PPSU itu tugasnya ya buat bantu warga. Nah, warga tuh di paragraf 2 tuh ditambahin. Warga itu paham, jadi 3/4-nya itu masih menilai bahwa itu tuh masih bagian dari tanggung jawab mereka. Nah, benar banget kata Stephanie itu kalau dia itu nggak 100% benar, nggak salah juga, tapi sesuai aja gitu loh sama teksnya. Jadi kita itu nggak melebar kemana-mana, melainkan kita fokus sama satu teks itu tadi. Oh, oke. Yang E ya, itu salah kenapa? Warga akan merasa tanpa terjadi banjir dengan cara membersihkan lingkungan sekitar akibat banjir. Kita baca lagi deh paragraf 2 ya. Saluran air dan timbunan sampah menjadi fokus sorotan warga karena kerap kali menjadi biang kerok banjir. Banjir besar awalnya 2020 memaksa 31.232 warga mengungsi karena rumah mereka terendam. Ini tadi yang warga sebenarnya paham bahwa persoalan saluran air dan sampah tak lepas dari peran aktif mereka. Persoalan kebersihan dan timbunan sampah menurut hampir 3/4 warga juga menjadi bagian dari tanggung jawab mereka. Sama halnya dengan saluran air yang dinilai serupa oleh sekitar separuh responden. Namun pendapat warga dapat dipahami sebagai kecondongan apatisme warga terhadap kehadiran bantuan petugas PPSU dan PHL. Nah, ini tadi. Nah, kenapa enggak warga akan merasa tanggung jawab saat terjadi banjir dengan cara membersihkan lingkungan sekitar akibat banjir kan? Baik paragraf 1 maupun paragraf 2 itu enggak ada yang mendukung statement di tadi. Enggak ada tuh dijelasin kalau seandainya banjir itu terjadi terus mereka tuh dalam keadaan tidak memahami bahwa itu persoalan punya mereka atau tanggung jawab mereka, maka mereka bakal bertanggung jawab untuk bersihin. Itu kan nggak ada tuh. Makanya yang C itu tadi yang E tadi itu salah. Karena tidak ada sama sekali di teksnya disinggung kalau banjir mereka bakal tanggung jawab dengan membersihkan lingkungan sekitar akibat banjir. Jadi ini bersih-bersihnya setelah banjir. Gimana? Ada yang masih mau didiskusikan? Atau udah jelas? Oke. Oke, kita dalam belajar soal kesimpulan ini tuh nggak bisa cuma sekali. Kita harus sering latihan soal. Nanti lama-kelamaan juga sense. Atau apa ya sense tuh kayak kita tuh bisa ngeh sendiri gitu loh. Oh ini tuh gini, ini tuh gitu. Gitu guys. Kita lanjut ya ke pernyataan. Ada yang tahu nggak sih pernyataan itu apa? Oke, ada satu jawaban dari Vera. Bisa dibuktikan kebenarannya. Ada lagi? Oke, nah jadi pernyataan ini itu adalah sesuatu yang memiliki nilai kebenaran. Nah, yang menyatakan suatu pendapat atau hal yang dijelaskan dan kalimat. Oke. Nah, ya. Terima kasih jawabannya, teman-teman. Jadi, pernyataan itu benar tadi. Dia itu bisa ditentukan nilai kebenarannya, dan nilai kebenarannya itu hanya satu, apakah dia benar aja, atau dia salah aja. Nah, itu adalah pernyataan. Pernyataan ini biasanya isinya tuh informasi. Nah, informasi terkait sesuatu. Nah, pernyataan ini dia
Kalau dalam soal-soal menentukan pernyataan itu biasanya ya kayak simpulan tadi, basic ada teks, panjang banget. Nanti ditanya, menurut paragraf ini, kira-kira pernyataan yang benar adalah, atau menurut paragraf ini, pernyataan yang salah adalah, pernyataan yang kurang tepat adalah, pernyataan yang apa ya, misalnya kayak dikasih kondisi, menurut paragraf kedua, jika begini-begini, maka pernyataan yang tepat adalah, nah, jadi tipe simpulan sama pernyataan itu mirip-mirip, cuman kita harus benar-benar tahu simpulan itu apa, pernyataan itu apa. Nah, ketika kita udah tahu nih, pernyataan tuh, oh, dia bisa mengandung satu nilai kebenaran, bisa benar, bisa salah. Terus juga dia berisi informasi. Jadi, kita belajar definisi dari pernyataan ini, kita berangkat dari definisi pernyataan ini untuk mengerjakan soal-soal analisis yang sifatnya teks. Nah, sekarang kita bakal lihat ke contoh soal. Ya, ada soal pertama, ada teks, terus ada soal. Coba kita telah dulu soalnya. Berdasarkan paragraf kedua. Oke, udah dipersempit nih bacaan kita ke paragraf kedua. Kita fokus dulu ke paragraf kedua. Manakah pernyataan di bawah ini yang tidak benar? Nah, kita lihat lagi nih paragraf 2. Ini kita coba. Ini kan paragraf 1 nih, paragraf 1, paragraf 2. Kita coba ilangin dulu slide yang ini. Nah, A, minyak sawit, karet, dan kakao merupakan komoditas yang menghasilkan devisa lebih besar dibanding kopi. Kita baca di apa ini namanya? Paragraf kedua. Kita lihat nih. Tuh, kita baca screening aja dulu. Scanning, skimming itu kita baca. Kita baca cepat, cari keywordnya. Oke, kita dapat nih. Kopi adalah penghasil devisa terbesar keempat untuk Indonesia setelah minyak sawi, karet, dan kakao. Oke, dapat nih. Berarti A ini benar dong. Jadi dia dibalik doang kata-katanya, minyak sawit, karet, dan kakao merupakan komoditas yang menghasilkan devisa lebih besar dibanding kopi. Karena kopi tadi keempat setelah minyak sawit, karet, dan kakao ini tadi. Berarti informasi yang A benar. Yang kita minta di sini yang tidak benar. Nah, yang tidak benar. Oke, A coret. B, perkebunan kopi yang relatif kecil menjadi penyebab daya saing kopi Indonesia di pasar internasional kurang kuat. Kita cari keywordnya, perkebunan kopi. Kita baca, nah perkebunan kopi Indonesia mencakup total wilayah sekian. Terus dijelasin nih, robusta, bla 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 bla. Indonesia juga produksi kopi spesial. Nah, ini lewatin aja dulu. Terus kita cari lagi. Nah, ekspor kopi olahan hanyalah bagian kecil dari total ekspor kopi Indonesia, berlawanan dengan pesaing seperti Vietnam. Nah, kita ketemu nih, Indonesia tidak memiliki perkebunan kopi yang besar, oleh karena itu menemukan kesulitan untuk menjaga volume produksi dan kualitas yang stabil. Nah, kita balik lagi ke sini. Perkebunan kopi yang relatif kecil menjadi penyebab daya saing kopi di Indonesia di pasar internasional kurang kuat. Oke, itu benar dong. Kenapa benar? Ya karena tadi kita lihat di kalimat ini, Indonesia nggak punya perkebunan kopi yang besar. Maka dari itu, susah nih buat menjaga volume produksi dan kualitas yang stabil. Kita lanjut nih ke opsi C. Sebagian besar hasil produksi biji kopi Indonesia adalah varietas Robusta. Kita baca lagi tadi, mana yang jenis-jenis nih? Ada nih di 307 hektar Arabica. Oh, Robustanya 933. 933 dengan 307, of course, lebihnya yang Robusta. Jadi bisa kita simpulin nih dari 1,24 juta hektar yang mendominasi atau sebagian besarnya itu adalah Robusta. Berarti yang C itu benar juga.
D. Vietnam memiliki perkebunan kopi yang lebih besar dibandingkan Indonesia. Ini juga udah kita baca tadi bahwa ada kata-kata di sini berlawanan dengan pesaing seperti Vietnam. Indonesia tidak memiliki yang besar. Kalau Indonesia nggak besar dan informasinya Vietnam itu berlawanan, ya udah berarti Vietnamnya siapa? Berarti perkebunan Vietnamnya besar. Berarti dia itu benar. Nah, berarti tinggal jawabannya. Oke, benar ya, Sekar. Sama dia jawabannya adalah E. Vietnam adalah salah satu negara produsen dan eksportir kopi paling besar di Indonesia, di dunia setelah Indonesia. Nah, karena ya sama sekali nggak ada tuh dijelasin di paragraf kedua, bahkan tentang Vietnam ini adalah negara produsen dan eksportir paling besar. Oke. Kita lanjut ke soal yang kedua. Ini teks lagi. Teksnya sama, PPSU, kayak yang pertama tadi, tapi beda soalnya. Berdasarkan paragraf 1, manakah di bawah ini pernyataan yang benar? Nah, sekarang aku pengen kalian coba jawab. Ini teksnya boleh di screenshot dulu mungkin. Terus nanti aku alihin ke jawabannya. Oke. Oke, udah ada satu jawaban nih. Ayo, jangan mau kalah sama Stephanie. Udah? Stephanie doang nih? Oke, langsung bahas aja ya. Kita bisa lihat di sini pertanyaannya, pernyataan yang benar. Pernyataan yang benar tuh apa sih? Gitu. Kita baca ya. Opsi A, petugas PPSU bertujuan untuk membantu Dinas Pertamanan dan Pemakaman, Dinas Sumber Daya Air, dan Dinas Sosial. Kita baca nih paragraf 1-nya. Bla bla bla. Nah, melalui ini mereka identik dengan sebutan pasukan oranye. Terus jumlah pasukan ini tuh cukup banyak, mencapai gini.
20.190 orang dan tersebar di 267 kelurahan di Jakarta. Selain pasukan oranye, ada biru, hijau, ungu. Nah, setiap pasukan berada di bawah koordinasi satuan yang berbeda. Kita baca lagi nih. Petugas PPSU bertujuan untuk membantu Dinas Pertamanan dan Pemakaman. Terus ada Dinas Sumber Daya Air dan lain-lain. Kita langsung aja deh cari tujuan. Tujuan secara keseluruhan dari PPSU. Kita bisa baca nih bahwa tujuan utama nih bertujuan membantu sejumlah persoalan yang muncul di sekitar lingkungan tempat tinggal warga. Jadi fokusnya itu adalah di warga, bukan di dinas-dinas ini. Nah, yang B, pasukan oranye, biru, hijau, dan ungu berada di SKPD yang sama. Nah, kita baca lagi paragraf 1, enggak. Kenapa enggak? Ini udah jelas nih ditulis. Mereka berada di SKPD yang berbeda. Setiap pasukan berada di bawah koordinasi SKPD yang berbeda. Oke, berarti yang B salah. C, hanya pasukan oranye yang termasuk dalam petugas penanganan prasarana dan sarana tingkat kelurahan. Tingkat kelurahan, kita bisa baca nih. Pasukan oranye. Mana? Nah, mereka berada di SKPD yang berbeda. Pasukan oranye berada di bawah kelurahan. Oke, kita simpan dulu yang C ya. Kayaknya ini C deh, dipastikan mikirnya. Kita bisa bahas lagi nih yang D. Pasukan oranye turut serta menjadi pekerja harian lepas atau PHL yang berada di sini. Kita lihat PHL. Oh, ini langsung dapat kan PHL. Pasukan oranye di bawah kelurahan. Pasukan lain itu disebut PHL. Mereka bekerja di bawah Dinas Pertamanan, Pemakaman, dan lain-lain itu tadi. Oke, berarti si oranye itu nggak masuk dong ke PHL. Kenapa? Karena di sini dijelasin. Adapun pasukan lain. Nah, maka opsi D itu kurang tepat ya teman-teman. Karena oranye itu bahkan nggak masuk ke PHL. Nah, untuk jadi berada di bawah Dinas Pertamanan dan lain-lain itu, dia harus tergabung dalam PHL dulu. Sementara oranye tadi nggak masuk ke PHL, melainkan kelurahan. Terakhir, jalan rusak, saluran mampat, pohon tumbang, dan lain-lain wajib ditangani. Kita coba baca lagi teksnya. Apakah wajib? Oke, tujuannya adalah membantu warga. Dan contoh persoalannya ini. Tapi apakah wajib? Ya, enggak juga. Mereka tuh tugasnya atau tujuannya tuh membantu, tapi di teks ini enggak ada tuh menyatakan bahwa mereka tuh wajib, harus, kudu bantuin kalau ada permasalahan-permasalahan kayak gini. Maka jawaban yang paling tepat C. Oke. Jawabannya adalah C. Jadi pede aja ya kalau jawabannya adalah C. Oke. Gimana? Apakah ada pertanyaan terkait soal kedua ini? Oke, kalau nggak ada, itulah tadi beberapa contoh tentang soal-soal simpulan atau pernyataan. Soal-soal gini tuh bisa kalian explore sendiri di internet. Nah, di sini ada tips tadi yang udah aku singgung. Baca soalnya dulu, biar kita tahu mau dibawa kemana nih teksnya. Kalau udah baca soal, lihat option-nya. Setelah lihat option, tinggal scanning. Cari keyword di option-nya tuh apa, langsung scan dulu teksnya. Terus skimming itu bacanya cepet gitu. Jadi kita sambil baca tuh sambil memproses langsung literasi dalam waktu yang nggak terlalu lama. Tapi nanti kalau udah selesai nih, misalnya udah selesai semua, itu boleh di cross check lagi tuh dengan baca yang lebih teliti untuk memastikan apakah jawaban kalian benar. Oke, itu tadi. Terima kasih untuk partisipasinya pada hari ini, malam ini lebih tepatnya.
Semoga di waktu yang udah kalian kasih dan kalian sisihkan untuk pembelajaran hari ini tuh nggak sia-sia. Sekecil apapun usaha kalian itu bisa bermanfaat banget bagi kalian di masa depan. 5 menit aja